Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6769 Anda berasal dari garis keturunan raja. Kamu teman dari klan domba suci itu? Chu Feng bertanya. Iya. Ji Wusuan mengangguk. Jadi, kau sudah hidup selama 100.000 tahun? Tanya Chu Feng. Orang tua ini jauh lebih tua dari 100.000 tahun, kata Ji Wusuan. Jadi penyakitmu juga berhubungan dengan 100.000 tahun yang lalu? Tanya Chu Feng. Iya. Ji Wusuan mengangguk, lalu tidak mendongak lagi. Sebaliknya dia menutupi wajahnya dan mulai terisak. Seandainya aku tidak ditangkap oleh iblis itu waktu itu, klan domba suci tidak akan mengalami malapetaka ini jika mereka menyelamatkanku dari pengasingan. Ini adalah kesalahan saya sehingga klan domba suci terluka. Tangisan Ji Wusuan sangat menyayat hati. Monster itu namanya apa? Dan dari mana asalnya? Chu Feng bertanya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tidak ada yang tahu apa namanya. Namun ketika ia bergerak, ia melepaskan aura ungu yang menyatu dengan langit. Karena itulah dunia menyebutnya Raja Iblis Surgawi, tapi hewan itu sudah mati, kata Ji Wusuan. Mati? Tanya Chu Feng. Apakah kau ingat apa yang kukatakan tentang gua terlarang? Tanya Ji Wusuan. Tentu aku mengingatnya. Chu Feng menjawab. Saat itu, tokoh-tokoh berpengaruh dari keluarga-keluarga tersebut juga mencurigai bahwa kematian para jenius mereka terkait dengan Raja Iblis Surgawi. Meskipun Raja Iblis Surgawi berkuasa penuh di negeri kebangkitan, dia bukanlah tandingan bagi tokoh-tokoh besar itu. Saat tokoh-tokoh penting itu menyelidiki gua terlarang, mereka dengan mudah menyingkirkan Raja Iblis Surgawi, kata Ji Wusuan. Dia semua sudah mati, namun kutukan itu masih begitu membandel? Tanya Chu Feng. Kutukan yang dilancarkan oleh Raja Iblis Surgawi kala itu bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi juga melibatkan penggunaan harta karun kuno. Setelah mendengar kata-kata Ji Wusuan, Chu Feng mengerti mengapa penyakit Ji Wusuan tidak dapat disembuhkan dan mengapa kutukan klan domba suci tetap ada. Jadi kau bersikeras untuk hidup karena ingin membantu klan domba suci mematahkan kutukan garis keturunan? Chu Feng bertanya. Iya. Saya sudah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun. Sekarang yang kurang hanyalah ramuan berkah ini. Teman muda, maukah kau membantuku lagi? Ji Wusuan memandang Chu Feng. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang akan kulakukan di sini jika aku tidak membantumu? Aku sudah datang sejauh ini. Apa kau pikir aku hanya ingin menumpang makan dari klan domba suci? Chu Feng memutar matanya. Hehehe teman muda, kamu memang teman yang setia. Ji Wusuan memperlihatkan senyum mesum, namun wajahnya masih berlinang air mata. Kapan dimulai? Chu Feng bertanya. Bagaimana kalau sekarang? Kata Ji Wusuan. Baiklah, kata Chu Feng. Kemudian Ji Wusuan mengeluarkan sebuah lonceng tertentu. Lonceng itu bergemerincing dan suaranya terdengar di seluruh area. Setelah mendengar tentang lonceng ini, bukan hanya generasi tua dari klan domba suci tetapi bahkan generasi muda pun menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka semua tahu apa arti bunyi lonceng itu. Hari yang dinantikan oleh klan domba suci selama 100.000 tahun akhirnya tiba. Jadi setiap keluarga membawa anak-anak mereka pulang. Ji Wusuan kemudian membawa Chu Feng ke dunia bawah tanah di alam ini.
di sini terdapat susunan formasi besar yang menutupi langit. Setelah memasuki formasi besar itu, Chu Feng menemukan bahwa ada banyak sekali harta karun yang tersembunyi di dalamnya dan banyak harta karun bahkan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk dibuka. Dilihat dari tingkat kultivasi Chu Feng, beberapa harta karun ini sangat sulit untuk dibuka sehingga praktis tidak mungkin. Namun semua harta karun yang dapat dikonsumsi yang mengaktifkan formasi tersebut sudah dalam keadaan aktif. Chu Feng menyimpulkan hal ini dari nilai harta karun tersebut dan kesulitan untuk membukanya. Selama 100.000 tahun itu Ji Wusuan mungkin tidak pernah memiliki waktu luang satu hari pun. Selama 100.000 tahun penuh, dia telah mempersiapkan diri dan dia membayar harga yang mahal. Ramuan berkat abadi itu tidak lebih dari barang yang paling tidak mencolok. Sahabat muda Chu Feng, formasi ini akan mengonsumsi kekuatan garis keturunan, tetapi jangan khawatir, hal itu tidak akan membahayakan akar garis keturunanmu. Tunggu sebentar, aku akan mengaktifkan formasi besar sepenuhnya, dan kau bisa memberikan bantuan teman muda, kata Ji Wusuan. Iya, Chu Feng mengangguk. Tuan Chu Feng, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Tanya Shen Hui. Lagi pula tingkat kultivasi klan Dewa Roh lebih tinggi daripada Chu Feng, seharusnya tidak perlu. Kekuatan harta karun yang terkumpul di sini sudah sangat kuat, jauh melampaui kemampuan seorang spiritualis roh dunia naga langit. Untuk mengaktifkan formasi ini, seseorang harus mengandalkan garis keturunan, bukan tingkat kultivasi. Aku akan memberitahumu kapan itu diperlukan, kata Chu Feng. Kemudian Ji Wusuan dan Chu Feng mulai mengaktifkan formasi. Ji Wusuan mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal dan pada saat itulah Chu Feng menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Ji Wusuan sangat dahsyat. Ini adalah kekuatan garis keturunan yang hanya lebih lemah daripada garis keturunan seorang raja. Dengan garis keturunan yang begitu kuat, Ji Wusuan seharusnya tidak baru mencapai level ini setelah bertahun-tahun. Penyakit itu memberikan dampak yang sangat mendalam padanya, bahkan Egi pun terkejut merasakan kekuatan garis keturunan Ji Wusuan yang luar biasa. Ketika Ji Wusuan mengaktifkan formasi itu dengan segenap kekuatannya, hal itu menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi, bahkan di dunia bawah tanah sekalipun orang masih bisa melihat dunia luar. Fenomena aneh itu bukanlah perkara sederhana. Dapat disimpulkan bahwa garis keturunan Ji Wusuan telah dibangkitkan. Benar sekali, Chu Feng tidak setuju maupun tidak membantah. Seandainya tidak ada batasan yang ditimbulkan oleh penyakit itu, kekuatan Ji Wusuan seharusnya sangat tinggi. Saat kekuatan formasi diaktifkan, kekuatannya yang luar biasa meliputi seluruh area dan itu menyatu ke dalam tubuh semua anggota klan Domba Suci. Saat ini, garis keturunan dan jiwa para anggota klan Domba Suci sedang diubah. Karena berada di dalam formasi tersebut, Chu Feng juga dapat merasakan kondisi semua anggota klan Domba Suci. Kutukan dalam garis keturunan mereka memang sangat kuat. Teman muda, meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga, kamu setidaknya juga harus ikut berusaha. Tepat saat itu suara riang Ji Wusuan terdengar. Alasan mendesak Chu Feng itu karena Chu Feng sama sekali tidak mengerahkan usaha. Pak Tua, kamu duluan yang berjuang habis-habisan. Aku akan membantumu saat dibutuhkan, kata Chu Feng. Melihat ekspresi serius Chu Feng, Ji Wusuan tahu bahwa Chu Feng tidak akan berbohong kepadanya, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi dan hanya mengangguk. Alasan Chu Feng tidak mengerahkan seluruh tenaganya lebih awal adalah karena dia telah memperhatikan sesuatu. Karena formasi ini sangat kuat, maka formasi ini juga mengonsumsi banyak sumber daya.
Saat ini Ji Wusuan sedang mengerahkan seluruh kemampuannya dan semuanya tampak berjalan lancar, tetapi kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan Ji Wusuan kehabisan tenaga. Namun momen itu seringkali menjadi momen penentu saat di mana Anda perlu mengerahkan seluruh kemampuan Anda. Chu Feng tidak bisa memastikan apakah momen itu pasti akan terjadi. Tapi setidaknya lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Kutukan itu sangat kuat, namun kekuatan formasi besar yang telah disiapkan Ji Wusuan selama 100.000 tahun penuh juga sangat kuat. Melalui pembaptisan formasi ini, kutukan dalam tubuh para anggota klan domba suci hampir sepenuhnya diusir. Jiwa-jiwa klan domba suci telah dipulihkan dan bahkan tubuh fisik mereka pun telah sepenuhnya dipulihkan. Anak-anak dari klan domba suci melihat tubuh mereka yang utuh mulai bersorak dan melompat kegirangan, bahkan generasi yang lebih tua menangis karena mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Namun Chu Feng dan Ji Wusuan tidak berani lengah, mereka semua dapat merasakan bahwa sisa terakhir dari kekuatan kutukan itu adalah yang paling keras kepala. Jika kekuatan kutukan yang tersisa tidak dapat dihilangkan, kemudian kutukan itu akan kembali, semuanya akan sia-sia. Sialan, matilah. Tepat saat itu, Ji Wusuan meraung. Dia tiba-tiba berdiri dan sebuah jimat berwarna merah darah muncul di tangannya. Jimat itu cukup untuk menguras seluruh kekuatan garis keturunan Ji Wusuan. Namun harga yang harus ia bayar adalah ia akan segera mati dan pasti akan binasa. Kita tidak membutuhkan jimat itu. Tepat saat itu, suara Chu Feng terdengar. Tapi Ji Wusuan bahkan tidak melirik Chu Feng. Karena jimat ini disiapkan untuk momen ini, dia tahu persis kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi besar ini pada saat ini. Pada titik ini Chu Feng tidak bisa membantunya. Bum bum bum. Namun pada saat itu seluruh formasi bergetar hebat, dan aura yang sangat kuat menyelimuti seluruh formasi dan jiwa Ji Wusuan pun terpengaruh. Ekspresi para anggota klan domba suci juga berubah, bahkan fenomena aneh di langit pun tampak terkejut dan lenyap pada saat itu. Lalu, Ji Wusuan tiba-tiba menatap Chu Feng. Karena kekuatan yang luar biasa dahsyat itu berasal dari dalam tubuh Chu Feng. Anda memiliki garis keturunan raja? Ji Wusuan menatap Chu Feng, benar-benar tercengang. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.